Proyek Perubahan AKBP Tihar Siagian SIK yang berjudul Optimalisasi Sentral Penanganan Dumas Terpadu pada Polda NTB guna mewujudkan transparansi pelayanan publik. Semua dimulai dari sebuah gagasan, proyek perubahan yang diinisiasi oleh AKBP Tihar Siagian SIK. Adapun langkah pertama, pembentukan proyek perubahan dimaksud, yaitu membentuk tim efektif, bukan sekedar tim, tapi gabungan individu-individu berdedikasi dengan satu visi. Rapat tim efektif segera digelar dengan memetakan strategi dan membagi tugas dengan jelas. Setiap anggota mengetahui perannya dalam transformasi besar ini. Sebuah proyek besar tentu membutuhkan konsultasi intensif dengan mentor. Hal itu dilakukan untuk memantangkan konsep implementasi proyek Sepadu ini, kemudian dilaporkan langsung kepada pucuk pimpinan Polda NTB, memastikan dukungan penuh dari atas ke bawah. Gagasan harus memiliki payung hukum yang kuat. Koordinasi maraton dilakukan dengan Kabitkum Polda NTB untuk menyusun 2 pilar legalitas. Rancangan keputusan Kapolda tentang tim Sepadu dan yang tak kalah penting, keputusan Kapolda tentang SOP penanganan Dumas Terpadu. Adapun hasil dari perjuangan tersebut adalah terbitnya keputusan Kapolda NTB nomor 755 tentang tim Sepadu dan keputusan Kapolda nomor 761 tentang SOP penanganan Dumas Terpadu, resmi ditandatangani oleh Kapolda NTB. Ini adalah fondasi legal yang kokoh bagi Sepadu. Transparansi tidak bisa dibangun sendirian. Sepadu dirancang untuk berkolaborasi secara internal. Project leader menggalang dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dukungan eksternal pun tak kalah penting. Sepadu merangkul mitra strategis, Ombudsman RI perwakilan NTB sebagai pengawas pelayanan publik, LSM seperti Senkom sebagai representasi masyarakat, dan media sebagai corong informasi. Komitmen ini diperkuat dengan penyusunan draft perjanjian kerjasama atau PKS, baik dengan Ombudsman maupun dengan Senkom. Ini adalah bukti keseriusan untuk bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik. Tim di baliknya harus memiliki kompetensi terbaik. Project leader secara aktif meningkatkan kapasitas melalui berbagai webinar dan seminar dari tema SDM, berdaya saing global, menyelamatkan generasi emas, hingga keterbukaan informasi publik. Ilmu yang didapat tidak berhenti di situ, tapi langsung disosialisasikan kepada seluruh tim Sepadu, memastikan semua paham arti dan pentingnya keterbukaan informasi publik. Inovasi ini membutuhkan wajah yang ramah dan mudah diakses. Perkenalkan, Jalak Rintam. Bukan sekedar maskot, Jalak Rintam adalah nama untuk kanal digital hotline Sepadu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan X. Kini masyarakat NTB punya saluran khusus untuk menyampaikan pengaduan. Secara fisik, jantung dari operasi ini telah siap. Ruang SPDT atau Sentral Pelayanan Dumas Terintegrasi telah disiapkan. Inilah pusat komando, di mana setiap pengaduan akan dikelola secara terpusat dan terintegrasi. Pada tanggal 29 Oktober 2025, program Sepadu secara resmi di-launching oleh Kapolda NTB. Ini adalah penanda dimulainya era baru transparansi pelayanan di Polda NTB. Sistem baru langsung diuji cobakan. Penanganan pengaduan masyarakat oleh tim Sepadu segera dilaksanakan, melihat bagaimana alur SOP yang baru berjalan di lapangan. Tentu tidak ada sistem yang langsung sempurna. Analisa dan evaluasi atau ANEF segera digelar untuk mengkaji hasil uji coba. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, semua demi pelayanan prima dalam implementasi jangka pendek. Proyek perubahan Sepadu telah menghasilkan inovasi nyata dari payung hukum Kep Kapolda, identitas PIN Sepadu, kanal digital Jalak Rintam, draft PKS dengan mitra strategis, hingga sarana prasarana SPDT yang modern. Pada akhir implementasi proyek perubahan jangka pendek ini, Project Leader AKBP Tihar Siagian SIK menyerahkan dokumen proyek perubahan kepada Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, SH, SIK, sebagai bentuk dukungan dan komitmen berkelanjutan. Namun hasil terbaik bukanlah dokumen atau gedung. Hasil terbaik adalah dampak dan pengakuan. Mari kita dengar apa kata mereka.
Saya Syarif Hidayat SHSIK Mabes Pol selaku Direskrim Polda Nusa Tenggara Barat mendukung implementasi proyek perubahan dari AKBP Tihar Siagian SIK selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 anggaran 2025 angkatan ke-26 yang berjudul optimalisasi sentral penanganan pengaduan masyarakat terpadu pada Polda Nusa Tenggara Barat guna mewujudkan transparansi pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Hadi Gunawan, SHSIK, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, saat ini berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, di mana pelayanan ini akan kita fokuskan ke beberapa sektor, yaitu pelayanan SIM, STNK, kemudian juga BPKB, kemudian juga SKCK, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah pengaduan masyarakat. Saya berterima kasih kepada AKBP Tihar Siagian SIK, sekarang selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun anggaran 2025 angkatan ke-26 yang telah mengimplementasikan proyek perubahan yang berjudul optimalisasi sentra penanganan pengaduan masyarakat terpadu pada Polda NTB guna mewujudkan transparansi pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.